sempat mendiskusikan tentang pelayanan. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, dia katakan gini, ketika Anda belum bisa senyum, jangan buka warung, katanya. Ya, semua sudah lengkap, barang-barang sudah lengkap, etalase sudah lengkap, tokonya sudah sangat bagus, tetapi jangan dibuka dulu sebelum Anda bisa senyum. Webinar ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya yang kami adakan di Stikes Bina Usada Bali. Jadi untuk tetap bisa memperoleh info tentang webinar selanjutnya, subscribe channel YouTube Stikes Bina Usada Bali atau follow Instagram. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu keynote speaker kita pada hari ini. Yang terhormat Dr. Emy Nurjasmi MKes selaku Ketua Umum Pengurus IBI Pusat. Yang kami hormati Bapak Ketua Stikes Bina Usada Bali, Bapak Dr. Insinyur Iputu Santike MM. Pagi Bapak, sehat ya Bapak. Berikutnya para narasumber kami, Niputu Mirah Yunita Udayani. Selamat pagi Bu Mirah. Dr. Dayu Yuri Pratiwi, SPA. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Bu Risna. Selamat pagi Bu Widya. Dan seluruh peserta yang kami banggakan, tentunya yang berbahagia semuanya ya. Jadi selamat pagi kami ucapkan dalam webinar Stikes Bina Usada Bali ini dengan tema optimalisasi mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak dan adaptasi kebiasaan baru. Sebelum pemaparan materi seminar, jadi ada welcome speech dari Dr. Insinyur Iputu Santike MM. Jadi kita sambut welcome speech dari Ketua Stikes kami, Bapak Dr. Insinyur Iputu Santike MM. Selamat pagi dan terima kasih Bu Widya, moderator kita. Semua saya lihat sangat semangat hari ini. 162 peserta yang barangkali join dari Zoom atau dari Bina Usada TV. Kita bahagia sekali hari ini bisa menyelenggarakan seminar webinar yang kesekian kalinya dan sebagai narasumber yang luar biasa. Hari ini ada Ibu Emy, selamat pagi Bu dari Jakarta. Pagi. Sudah menyempatkan waktu untuk bersama kami. Selamat pagi. Kalau sudah betul-betul normal, mohon Bu Emy juga berkunjung ke kampus kami. Insya Allah. Terus ada Dr. Yuri. Dr. Yuri ini juga adalah seorang dokter spesialis anak yang mewarnai kampus kami, terutama dalam pelayanan. Beliau adalah dosen juga, menguji juga. Kalau berbicara mengenai pelayanan dengan beliau itu rasanya nggak bosan-bosannya. Jadi terima kasih para panitia Dies Natalis Stikes Bina Usada yang ke-13. Web seminar ini adalah rangkaian dari Dies Natalis yang kita selenggarakan. Saya sapa dulu juga, tadi sudah saya sapa keynote speaker, Bu Emy, Bu Dr. Yuri. Terima kasih Bu Widya, ada Bu Risna, Bu Mirah, kemudian ada Gung Wani, dan juga di sini ada dua mahasiswa kita, S1 Kebidanan yang sangat tertarik juga untuk menjadi seorang bidan profesional. Ada Peggy ya, sama Mira. Tim kami kompak ini, ada Adi kan dari segi IT. Ibu sekalian yang sangat saya hormati, Stikes Bina Usada berusia 13 tahun, jadi waktu yang cukup lama. Kalau biasanya manusia usianya 13 sedang kreatifnya. Mahasiswa kami jumlahnya 1.372 yang terdaftar. Kemudian alumni kita juga sekitar 1.200-an yang sudah bekerja di berbagai tempat. Untuk Indonesia Timur, memang Stikes Bina Usada sangat diminati. Mahasiswa kami dari Papua, ke Kupang, dan juga banyak yang kuliah di tempat kami. Dan mereka bangga sekali setelah kuliah di tempat kami, kemudian kembali untuk mengabdi di tempatnya masing-masing. Kemudian Stikes Bina Usada juga mengkonsentrasikan untuk go internasional. Banyak sekali sebenarnya permintaan, tetapi melihat potensi dan juga hubungan baik, kami memilih konsentrasi ke Jepang. Ada banyak sekali mahasiswa kami yang sudah berangkat ke Jepang. Jepang rupanya masih sangat menarik. Berikutnya, supaya tidak hanya di Asia, kami akan melakukan kerjasama lagi ke Belanda, karena mitra kerja kami, kolega kami kemarin, kira-kira sebelum COVID, sekitar bulan Februari, juga sudah datang dan kami melakukan MOU untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah lulus, terutama lulus NES dan lulus bidan. Judulnya sangat menarik tentang pelayanan kita ya. Sejak awal memang kami sudah mengkonsentrasikan Stikes Bina Usada agar
unggul dalam pelayanan. Ada kata-kata bagus. Bunyinya begini, cara Anda menyampaikan sesuatu lebih penting dari isinya. Apakah isinya tidak penting? Ya tentu penting. Tetapi cara Anda menyampaikan itu lebih penting dari isinya. Kalau boleh dikatakan isinya nomor satu, maka caranya menyampaikan adalah nomor utama. Tetapi kalau kemudian digeser, cara menyampaikan nomor satu, isinya nomor dua. Nah kemudian kata-kata pelayanan lagi yang sering saya sukai dan juga sering saya diskusikan bersama teman-teman, bersama Bu Yuri juga sempat mendiskusikan tentang pelayanan. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, dia katakan gini, ketika Anda belum bisa senyum, jangan buka warung, katanya. Ya, semua sudah lengkap, barang-barang sudah lengkap, etalase sudah lengkap, tokonya sudah sangat bagus, tetapi jangan dibuka dulu sebelum Anda bisa senyum. Ketika kita membuka suatu usaha, atau katakanlah misalnya di perbankan gitu, nasabah bisa memecat karyawan bank dan seluruh pemilik bank hanya dengan menabung uangnya di tempat lain. Jadi bisa bayangkan, suatu rumah sakit misalnya, kalau mereka sepakat, ayo sepakat lu tidak berobat, tidak datang ke rumah sakit itu, maka saya kira rumah sakit itu pun tutup. Nah begitu juga saya ingin memberikan kesadaran kepada teman-teman di Stikes Bina Usada, terutama mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Stikes Bina Usada. Kenapa mereka memilih Stikes Binus? Itu karena kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Karena sebenarnya secara teknis, secara regulasi, sekolah-sekolah kesehatan itu sudah mempunyai regulasi yang baku. Tetapi yang membedakan kami dengan yang lain adalah bagaimana kami bisa memberikan pelayanan yang menyentuh hati, cara sosial, psikologi sosial, bisa memberikan kenyamanan kepada setiap yang berhubungan dengan kami. Nah, kemudian ada juga kata-kata pelayanan. Ketika kita memberikan pelayanan buruk kepada customer kita atau pelanggan kita, maka dia akan menginformasikan kepada, jadi ketika kita memberikan pelayanan buruk, dia akan terus menginformasikan keburukan itu kepada orang lain, dan ternyata satu pelayanan buruk harus di-counter dengan 10 pelayanan baik, baru matching. Jadi ternyata kalau kita sempat memberikan pelayanan buruk, harus segera di-counter atau dikompensasi dengan memberikan pelayanan 10 terbaik. Sehingga ini baru kemudian match, artinya bisa membalikkan reputasi kita. Rupanya memang begini, kalau di dunia pers, bad news is good news. Jadi ketika kita mendapatkan berita buruk, misalnya pelayanan yang tidak baik, kita ingin sekali menceritakan pelayanan buruk itu kepada orang lain. Tetapi ketika kita mendapat pelayanan baik, kita anggap itu biasa saja. Sehingga ini yang mungkin mendasari para surveyor, para peneliti tentang pelayanan mengatakan bahwa kalau kita memberikan pelayanan buruk satu kali, maka harus dikompensasi dengan 10 pelayanan baik, sehingga di masyarakat kita tidak terkesan buruk, tetapi karena ada 10 pelayanan baik yang mengkompensasi. Para peserta webinar yang kami cintai, itulah bahwa kami terus berbenah dan konsentrasi kami adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua, karena pada prinsipnya kita semua adalah pelayan publik. Bahkan kalau sahabat saya Kristen punya lagu yang saya juga sangat sukai, jadi hidup ini adalah untuk melayani. Jadi tidak ada kata lain bahwa kehidupan kita adalah untuk melayani. Seorang ibu karena melayani anaknya dengan sangat tulus, sehingga manusia jadi berkembang. Begitu juga seorang ayah karena melayani keluarganya, dia bisa hidup rumah tangga dan seterusnya. Pimpinan juga kalau perusahaan yang baik menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan itu adalah seorang pelayan. Dia bukan seorang bos yang harus dilayani. Jadi itu sebenarnya membedakan perusahaan-perusahaan terkenal di dunia. Salah satu Google misalnya begitu besar, karena tidak ada, Google tidak menetapkan sebagai seorang pemimpin, tetapi bagaimana melayani, semua adalah pelayanan. Bahkan pimpinannya, kapasitas pelayanannya jauh lebih besar daripada
staf-stafnya di bawah. Jadi hidup memang untuk melayani, tidak ada yang lain.